Cara mengatasi debt collector. Tidak perlu otot. Cukup tanyakan 4 syarat ini yang telah diatur oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau API. Anda semua pasti sudah tidak asing lagi dengan debt collector. Sekalipun salah satu dari kalian tidak pernah berurusan dengan mereka langsung. Mungkin kalian pernah lihat di jalan, mungkin juga tetangga kalian, mungkin lihat di media atau cerita dari sosial media, dan lain-lain. Saya rasa kalian semua paham debt collector. Saya rasa Anda juga sudah sedikit banyak tahu cara kerja debt collector. Terkadang kita menemukan orang yang berurusan dengan debt collector di jalan dengan ngotot untuk mengambil paksa kendaraan yang telat pembayaran atau nunggak. Terkadang mereka halus, terkadang juga dengan cara paksa atau mungkin kekerasan fisik. Namun tindakan itu tidak dibenarkan oleh Ketua Umum API. Karena tidak jarang debt collector juga mendapatkan perlawanan oleh pemilik kendaraan tersebut. Mana ada yang mau, yang rela kendaraannya diambil paksa tanpa babi bu. Sedangkan pemilik kendaraan tidak ada niatan untuk tidak membayar. Saya rasa kebanyakan orang menunggak itu mungkin karena ekonomi yang lagi down. Atau mungkin alasan lain. Dalam artian tidak ada niatan untuk tidak selesai pembayaran. Toh surat-surat kendaraannya juga masih belum diterima. Pasti ada keinginan untuk menyelesaikan pembayaran. Namun tidak selamanya pembayaran berjalan mulus. Terkadang ada kendala keuangan yang menjadikan menunggak pembayaran. Menurut Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau disingkat API, Suwandi Wiratno menjelaskan, terkait hal tersebut kami diatur dan diharuskan membawa somasi. Somasi artinya teguran atau peringatan terlebih dahulu. Itu kata Bapak Suwandi selaku Ketua Umum API. Syarat kedua, bukan hanya itu, debt collector harus membawa tanda pengenal dan dapat menunjukkan sertifikat Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI) yang merupakan sertifikat dari API. Jika sudah ada surat itu, artinya debt collector sudah lulus dan memiliki surat izin menagih SPPI. Kata Bapak Suwandi, kami harus tes dulu mereka bagaimana memahami sopan santun, etika dalam mengeksekusi kendaraan. Tidak boleh ada kekerasan. Di dalam tes itu semua diatur. Yang ketiga, wajib diketahui, debt collector wajib membawa fotokopi sertifikat jaminan fidusia yang berasal dari perusahaan pembiayaan. Apa itu surat fidusia? Fidusia adalah surat pengalihan hak kepemilikan suatu benda yang mana registrasi hak kepemilikannya masih dalam kepemilikan yang sah. Yang keempat, debt collector wajib mempunyai surat kuasa untuk menarik kendaraan tersebut, yang surat itu berasal dari pembiayaan. Jika kalian belum paham mengenai surat yang sah atau tidak, atau asli palsunya suatu surat itu, sebaiknya minta waktu atau menghubungi orang yang lebih tahu agar dapat divalidasi secara valid. Karena debt collector yang bijak pasti akan memberi kelonggaran agar semua berjalan secara baik. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi keluarga, kerabat, atau teman kalian yang belum tahu mengenai ini semua. Silahkan share video ini agar dapat bermanfaat bagi yang lain dan menjadi berkah untuk semua.
Sebelum meninggalkan video ini, silakan Anda subscribe terlebih dahulu channel Yeteril ini, agar kita bisa berjumpa di berita viral lainnya dari Indonesia bahkan seluruh dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye Yeteril. Sebelum meninggalkan video ini, silakan Anda tekan tombol subscribe di channel Yeteril ini, agar mendapatkan berita dan informasi penting seputar berita dan informasi yang terjadi di Indonesia bahkan seluruh dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye Yeteril.